Ramai-ramai media asing sorot keponakan Prabowo jadi Wamenke. Ramai-ramai media asing memberi sorotan ke Indonesia. Kali ini soal diangkatnya keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Perekonomian RI. Pemimpin Indonesia yang akan segera habis masa jabatannya, Joko Widodo, melantik pada hari Kamis sebagai Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan penasihatnya untuk masalah fiskal guna membantu serah terima pemerintah. Tulis media Reuters dengan bahasa yang diterjemahkan, dikutip Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Djiwandono akan bekerja sama dengan Menteri Keuangan era Widodo, Sri Mulyani Indrawati, yang telah mendapat pujian atas kebijakan fiskal yang bijaksana termasuk selama pandemi COVID, tambahnya dalam artikel berjudul Indonesia's President Appoints Prabowo Snaphew as Deputy Finance Minister. Penunjukan itu dimaksudkan untuk memperlancar transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Muat laman itu lagi mengutip politisi senior dari Partai Politik Gerindra yang mendukung Prabowo, Sufmi Dasko Ahmad. Hal sama juga dimuat media Jepang, Nikkei Asia dalam artikel, Jokowi appoints Prabowo Snaphew as Indonesia Vice Finance Minister. Dijelaskan bahwa meski Djiwandono bukan anggota parlemen terpilih, dia telah aktif terlibat dalam sejumlah diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Parlemen untuk alokasi anggaran tahun depan, termasuk kebijakan makan siang gratis Prabowo, pemindahan ibu kota ke Nusantara dan program lain. Media India, Times of India, juga memberi sorotan dengan artikel berjudul, Prabowo Nephew to be appointed Indonesia Deputy Finance Minister, sources say. Ditegaskan bagaimana pasar keuangan telah menyoroti bagaimana kebijakan fiskal Prabowo setelah lembaga rating memperingatkan risiko fiskal terkait dengan janji-janji kampanyenya. Kekhawatiran meningkatnya utang menambah tekanan terhadap rupiah dan harga obligasi Indonesia, meskipun telah melambung meskipun mereka telah bangkit kembali, tulisnya. Media China juga menyoroti ini. Caixin Global misalnya memuat artikel berjudul, Prabowo Snaphew becomes Indonesia Deputy Finance Minister, mengutip Bloomberg. Investor merasa pesimis dengan penunjukan mendadak ini, muatnya mengutip analis lokal dari strategi makro PT Mega Capital Sekuritas, kata Lionel Priyadi. Mereka masih skeptis terhadap postur fiskal pemerintahan berikutnya. Masih belum jelas apa platform kebijakan sebenarnya yang dijalankan oleh Prabowo, ujarnya. Meskipun Djiwandono mungkin tidak memiliki latar belakang akademis ekonomi, penunjukannya tampaknya tidak menimbulkan masalah bagi pasar, tambahnya memuat ahli strategi kedaulatan Asia di Robeco di Singapura, Philip McNicholas. Mungkin fokusnya adalah memastikan implementasi kebijakan ekonomi yang disukai Prabowo, katanya.